Percayalah saudara-saudara, kalau seseorang sudah disentuh oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya pasti berbeda. Cara dia memandang hidup berbeda, cara dia berkata-kata berbeda, cara dia merasa berbeda dengan dunia ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa semoga dalam hidup Anda semua, para pendengar Bible Learning, Anda selalu memiliki semangat yang membara. Semangat yang berkobar-kobar, yang berapi-api, yang berasal dari Roh Kudus. Maksudnya apa, Romo? Seseorang yang memiliki semangat dari Roh Kudus adalah setiap dia buka mata bangun tidur, langsung dia mulai harinya dengan doa. Dia mengucap syukur, dia ucapkan terima kasih buat perlindungan Tuhan, buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan, buat semua rahmat-rahmat yang sudah dia terima, yang sedang dia terima, yang akan dia terima di hari itu. Lalu juga dia minta bimbingan dari Roh Kudus. Semoga Roh Kudus betul-betul menuntun pikirannya. Jangan sampai ada pikiran jahat masuk dalam pikirannya. Tetapi semua adalah pikiran baik. Dia juga minta tuntunan Roh Kudus untuk menguasai perasaan-perasaannya. Meskipun sepanjang hari akan ada orang-orang yang bisa bikin naik darah, yang bisa bikin emosi, bisa bikin perasaannya kacau balau. Dia minta tuntunan Roh Kudus. Semoga perasaannya hari itu selalu memiliki perasaan damai. Kemudian juga dia minta tuntunan dari Roh Kudus. Semoga kata-katanya, tindakannya menjadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara, apakah Anda tadi pagi sudah begitu? Belum, Romo, lupa bangun tidur langsung lihat handphone. Bangun tidur langsung gedebak-gedebuk, masak, bangunin suami, bangunin anak-anak, langsung ngantor, langsung mandi. Kalau belum, saudara-saudara, besok pagi ketika Anda bangun, oh iya, ingat renungan hari ini. Aku akan mencoba apa yang dikatakan oleh Romo Yosef. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasanya Paskah itu sampai-sampai gereja harus merayakannya berminggu-minggu. Artinya begini, kalau kita baca bacaan-bacaan yang ditawarkan dalam perayaan Ekaristi sepanjang masa Paskah, kita bisa melihat dengan jelas bahwa bukan hanya Tuhan Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu mempengaruhi para rasulnya pada saat itu, mengubah mereka, mentransformasi mereka menjadi pribadi-pribadi luar biasa. Tetapi saudara-saudara, gelombang rahmat itu, gelombang kebangkitan itu, gelombang yang bisa mentransformasi itu terus mengalir, dijaga, dirawat oleh gereja sampai hari ini. Saya berharap semoga kita yang hidup di tahun 2023 ini betul-betul bisa merasakan gelombang rahmatnya, kekuatan kebangkitannya. Semoga jangan biarkan Paskah berlalu begitu saja. Kita jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kita jatuh lagi dalam kelemahan-kelemahan yang sama. Alhasil, seumur hidup kita tidak akan berubah. Kita malah berubah menjadi tambah buruk, tambah jahat, tambah kacau. Karena apa? Kita tidak merasakan, kita tidak merawat rahmat kebangkitan Paskah setiap hari. Jalan yang paling baik untuk bisa merawat rahmat Paskah adalah silakan Anda ikuti misa harian. Setiap hari, bukan cuma menjelang Paskah atau sesudah Paskah, tapi setiap hari. Saudara-saudara, kalau boleh saya sharing ya, kalau Anda bisa merasakan keindahan perayaan Ekaristi, keindahan sakramen Maha Kudus, kalau Anda ke gereja, pasti Anda nggak akan duduknya paling belakang. Pasti umat beriman akan berebut duduk paling depan. Apa sebabnya? Gelombangnya itu besar sekali. Rahmatnya itu luar biasa sekali. Umat akan betul-betul mau deket-deket sama rahmat Tuhan. Maka saya suka geleng-geleng kalau orang ikut misa di lingkungan, di rumah-rumah, atau di gereja, milih duduknya paling belakang.
supaya nggak diliatin pastornya, supaya bisa main handphone, supaya bisa sambil ngobrol. Sayang saudara-saudara, Ekaristi sangat indah, rahmatnya sangat luar biasa, membantu kita untuk menjaga rahmat kekuatan Paskah sepanjang tahun seumur hidup kita. Nah, kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana gelombang Paskah dari diri Yesus Kristus yang bangkit menurun dalam diri para murid-muridnya. Sepanjang bacaan Minggu Paskah, setelah hari Paskah, kita bisa melihat khotbah-khotbah Petrus yang luar biasa. Kita seolah-olah kayak nggak kenal lagi. Ini kok Petrus luar biasa berubah ini. Luar biasa berkembang ini. Orang yang gagal, orang yang mengkhianati Yesus, orang yang keras kepala, orang yang semangatnya berapi-api tapi kosong sebetulnya, diubah oleh kekuatan Paskah. Orang yang tidak mudah percaya menjadi begitu luar biasa menjadi seorang pewarta. Dia meyakinkan orang-orang supaya percaya. Dia meyakinkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, setiap orang yang terpukau pada ajaran Yesus Kristus untuk percaya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda lihat sebetulnya dari khotbah Petrus di Kisah Para Rasul, Anda akan melihat Petrus ternyata juga membaca kitab nabi-nabi. Ingat, Petrus membaca kitab Yoel loh. Yoel adalah disertasi saya. Maka saya langsung, ini kok ternyata Petrus membaca kitab Yoel. Bukan cuma membaca, tapi juga memaknai, melihat relevansinya. Ternyata kitab Yoel, nubuat Nabi Yoel yang dikatakan dari tahun 500 sebelum Yesus lahir, betul-betul menjadi kenyataan setelah wafat dan kebangkitan Yesus. Kemudian juga selain Nabi Yoel yang dibaca oleh Petrus, Petrus juga membaca Mazmur. Bagaimana Mazmur bab 2 itu dibaca kembali oleh Petrus. Bagaimana janji Allah kepada Raja Daud, Allah yang berjanji akan membangkitkan keturunan bagi Raja Daud, seorang raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan, betul-betul dilihat, dimaknai oleh Petrus. Bagaimana Mazmur itu ternyata berbunyi. Mazmur itu betul-betul menjadi kenyataan dalam hidup orang-orang Kristiani berkat kebangkitan Tuhan. Jadi saudara-saudara, luar biasanya, kenapa gereja Katolik tidak melenyapkan, tidak membuang perjanjian lama? Karena dalam perjanjian lama kita bisa terbantu untuk memahami Kristus, memahami wafatnya, memahami sengsaranya, memahami kebangkitan, memahami sejarah keselamatan Allah dari sejak zaman dulu, sejak zaman Abraham, zaman Musa, zaman raja-raja di Israel, sampai zaman Yesus betul-betul terjadi. Bahkan nubuat-nubuat para nabi sungguh-sungguh juga bisa kita rasakan nubuatnya terjadi di zaman kita. Ketika bangsa-bangsa yang bukan Yahudi betul-betul mengimani Allahnya orang Israel, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, Yesaya, Yeskiel, bahkan nabi-nabi kecil yang lain. Saudara-saudara terkasih, begitu hebat luar biasanya firman Tuhan. Nah, dalam video kali ini, saya mau memperkenalkan seorang pribadi yang luar biasa yang disebut Nikodemus. Saya sudah pernah mengangkat tokoh ini dalam video-video saya sebelumnya berkali-kali bahkan, karena pribadi ini luar biasa. Dia tampil di Yohanes bab 3 sebagai guru orang Yahudi, sebagai orang yang dihormati. Tapi dia cuma berani datang kepada Yesus. Coba tulis di kolom komen, pagi hari, siang hari, atau malam hari. Ya, Anda betul. Pinter kan? Gara-gara sering baca kitab suci, jadi ngerti. Di malam-malam, dalam kegelapan, dia nggak mau kedatangannya diketahui oleh orang lain. Dia takut dia diejek, dia takut integritasnya terganggu. Maka dari itu saudara-saudara, itulah Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari, dalam kegelapan. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menuntun pribadi ini secara luar biasa. Tuhan Yesus bersabda kepada Nikodemus ini untuk lahir baru, dilahirkan kembali dalam air dan roh.
Dilahirkan dalam air dan roh, maksudnya apa, Romo? Air adalah sarana pembaptisan, pembersihan, membersihkan, mentahirkan kita dari segala dosa-dosa dan kelemahan kita. Kita sudah menerima itu. Tapi jangan lupa, jangan hanya dibaptis dengan air saja. Tapi juga kita semua orang beriman harus dibaptis dengan roh. Rohnya turun atas diri kita, tinggal di dalam kita. Saudara-saudara, saya sudah pernah mengatakan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Imamat, dalam kitab Keluaran, bagaimana Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan Allah mengharapkan umatnya punya hati yang bersih. Nah itu dia, maka air dan roh menjadi satu kesatuan. Air yang membersihkan, maka buang ragi-ragi lama, buang kebiasaan-kebiasaan lama, buang hal-hal yang buruk dalam hidup kita, supaya Roh Kudus bisa tinggal. Percayalah saudara-saudara, kalau seseorang sudah disentuh oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya pasti berbeda. Cara dia memandang hidup berbeda, cara dia berkata-kata berbeda, cara dia merasa berbeda dengan dunia ini. Cara dia berpikir, cara dia menyusun rencana, cara dia mengambil keputusan juga berbeda. Karena Roh Kuduslah yang menuntun dia, mengarahkan dia pada hal-hal baik, mengarahkan dia pada berkat-berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Maka dari itu diperlukan sebuah discernment, spiritual discernment, artinya pembedaan roh. Karena begini, bisa jadi ada begitu banyak roh-roh mempengaruhi kita, menggoda kita. Ada roh jahat, ada roh baik. Nah, seringkali kita manusia diombang-ambingkan oleh roh-roh ini. Apa yang tadinya baik, saya kira baik, Romo. Ternyata kok nggak baik. Ternyata itu bisikan dari roh jahat. Saya pikir, Romo, ini kok susah banget, Romo, maka saya tolak. Ternyata itu adalah bimbingan dari roh baik. Maka dari itu, saudara-saudara, supaya kita tidak sering kali jatuh dan jatuh lagi dalam kelemahan, ditipu orang, ketemu orang-orang jahat gitu, kita harus bisa setiap pagi, Tuhan, buatlah hatiku, pikiran, mata, dan indera-inderaku. Berkati Tuhan, kuduskan Tuhan. Jauhkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Biarlah aku semakin peka, melihat Engkau, membedakan Engkau dari yang lain. Mendengar suaramu, mendengar bisikanmu. Apa yang aku harus lakukan sepanjang hidup ini. Di antara pilihan-pilihan yang harus aku pilih. Di antara keputusan yang harus aku ambil, Tuhan, bimbing aku dengan Roh Kudus-Mu. Jadi saudara-saudara, itulah salah satu doa pembedaan roh. Ini harus betul-betul Anda latih ya. Nggak bisa begitu pertama kali coba langsung berhasil. Latih, bisa membedakan roh betul-betul. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga orang yang melatih hatinya dengan pembedaan roh, dengan doa, puasa, pantang juga penting. Menghindari dari dosa-dosa berat, merayakan Ekaristi, terima komuni kudus, itu menjadi salah satu supaya kita punya kepekaan roh. Nah, kita akan mudah sekali. Oh, ini roh jahat nih, harus dihindari. Atau orang yang punya kepekaan roh yang sangat kuat, dia bisa membaca hidup orang lain juga bisa. Dia bisa bernubuat juga. Dia bisa berkata-kata dalam roh. Hidupnya betul-betul menjadi baru. Karena Roh Kudus tinggal di dalam dia. Saudara-saudaraku yang terkasih. Biarlah Roh Kudus menguasai, merajai hidup kita. Ada sesuatu kalimat yang dikatakan dalam Nikodemus. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Maksudnya apa, Romo? Angin. Orang bisa merasakan angin berhembus. Tapi orang tidak bisa tahu ini angin datang dari mana dan menuju kemana. Seperti itulah orang yang dilahirkan oleh roh. Artinya apa? Dalam hidup kita,
dalam pembedaan roh. Kita harus berani betul-betul memberi tempat pada sebuah misteri. Jalan Allah yang tidak terselami. Jangan biarkan jalan-jalan Allah, karya-karya roh terhimpit, tersembunyi oleh pikiran-pikiran manusia yang sempit, oleh perasaan-perasaan manusia yang kotor. Biarlah diri kita dikuasai oleh misteri itu. Kadang-kadang kita juga nggak bisa menebak kok. Maunya nanti bagaimana, kita mau bagaimana. Kita udah baik tapi kok masih aja ada masalah Romo. Saya udah bertobat Romo, udah menghindari dosa, tapi masih aja ada masalah Romo. Apa bedanya Romo kalau begitu? Mendingan saya hidup dalam dosa. Nah itu misteri Allah. Biarlah diri kita dikuasai oleh roh sepanjang hidup kita sampai kita menutup mata nanti. Maka dari itu saudara-saudara, jadikanlah hatimu istana, tahta yang kudus, tahta yang indah, tahta yang bersih, buat Roh Kudus bersemayam. Menguasai pikiran, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, cara kita hidup betul-betul ada pancaran roh di dalamnya. Saudara-saudara, saya berharap semoga kita semua dituntun oleh Roh Kudus. Seperti Nikodemus, ketika dia datang pertama sama Yesus, dia tidak mengerti. Nanti di kesempatan yang kedua dia muncul lagi. Dia mencoba membela Yesus di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi lagi-lagi dia gagal. Tapi nanti pas Yesus wafat, dia tampil di muka umum. Dia nggak malu-malu lagi menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus. Bersama Yusuf dari Arimatea, dia menurunkan jenazah Yesus dari salib. Dia memakamkan Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, demikian juga dengan kita, murid-muridnya. Semoga hidup Anda juga menjadi luar biasa karena Roh Kudus. Mari saudaraku, saya ajak Anda semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Roh Kudus, tuntunlah kami, bersihkan diri kami dari segala noda dan celah. Kuasailah pikiran kami dengan hal-hal yang baik. Kuasai perasaan kami, supaya kami selalu terarah, tidak diombang-ambingkan oleh aneka macam perasaan yang tidak teratur. Berkatilah mulut kami, berkati tangan kaki kami, supaya sepanjang hari ini sungguh-sungguh kami mengikuti tuntunan-Mu. Jangan biarkan kelemahan kami lebih menguasai kami. Jangan biarkan dosa-dosa meraja bagi hidup kami. Biarlah kami boleh dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menyempurnakan, Roh Kudus yang menyucikan, Roh Kudus yang memampukan kami. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau tinggal dalam hati kami. Jaga kami, jaga keluarga kami. Buatlah doa-doa kami melambung ke hadapan-Mu. Biarlah Kau jauhkan kami dari orang-orang jahat, dari niat-niat jahat orang lain, dari pikiran-pikiran kotor orang lain. Jaga kami, karena kami percaya padamu. Mengalir kuasa Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Shebaot. Kudus, Kudus, Kudus. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Mengalir berkat untuk kehidupan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.